kita ketika sholat itu menghitopi dua sosok. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah. Kita ngomong dengan Allah, ngobrol dengan Allah dengan doa-doa yang kita baca, atau terutama ketika baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku beribadah ya Allah, aku menyembah, hanya kepadamulah aku mohon pertolongan. Itu yang pertama, berarti kita ngobrol dengan Allah. Yang kedua, khitab yang kedua adalah khitab kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, keberkahan, kasih sayang Allah tercurah untukmu. Bahasa emu ini berarti khitab, untukmu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Berarti yang diomongi ketika sholat dari manusia selain Tuhan itu cuma Nabi Muhammad. Yang selain Nabi Muhammad tidak boleh, batal sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabil anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karami mamba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di malam hari ini Al-Fakir akan membacakan bab Dzikru Sya'ban wan nisfu minhu, keutamaan bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Diterangkan dalam sebuah hadis, Fadlu Rajab ala syahri syuhur kafadlil Qur'an ala sairil kalam. Keutamaan bulan Rajab mengungguli bulan-bulan yang selain Rajab itu sama seperti keutamaan Al-Qur'an dari semua kalam, entah itu kalamnya ulama, kalamnya nabi, kalamnya sahabat. Wa fadlu Sya'ban ala sairi syuhur kafadli ala sairil anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban mengungguli bulan-bulan yang selain Sya'ban sama seperti keutamaan Nabi Muhammad SAW mengungguli nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad. Jadi keutamaan Rajab sama seperti keutamaan Al-Qur'an. Keutamaan Sya'ban sama seperti keutamaan Nabi Muhammad SAW, mengungguli nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad. Wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur kafadlillah ala khalqihi ajmain. Keutamaan bulan Ramadan mengalahkan bulan yang selain Ramadan sama seperti keutamaan Allah
mengalahkan semua makhluknya. Seperti itu. Yang jelas Ramadan lebih utama dari Sya'ban, Sya'ban lebih utama dari Rajab. Kesimpulannya gitu. Itu keterangannya ada di kitab Al-Futuhatul Aliyah halaman 219. Kemudian di kitab Kashful Khafa juz 1 halaman 423 mengutip daunnya Nabi Muhammad SAW meriwayat sahabat Anas bin Malik, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah, jadi kita memperbanyak baca istighfar. Sya'ban adalah bulanku, bulannya Nabi Muhammad SAW, jadi memperbanyak baca Al-Quran, baca sholawat. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu bulannya umatku, berarti memperbanyak baca Al-Quran. Jadi istighfar, sholawat, Al-Quran. Bukan berarti ketika ada di bulan Sya'ban kita tidak baca Quran, tidak baca istighfar, tetap. Tapi yang diprioritaskan adalah sholawatnya. Sholawatnya lebih banyak daripada Al-Quran sama istighfarnya. Kalau Ramadan, Al-Qurannya lebih diutamakan daripada yang selain Quran. Tapi tetap dibaca semua. Kayak gitu. Kemudian Zakara Ibnu Abi Saif Al-Yamani rahimahullah ta'ala an-Naukila, dikatakan inna syahra Sya'ban syahrus sholat ala Nabi Muhammad SAW li'annal ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 50. Kata beliau bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulannya baca sholawat. Makanya tadi dikatakan bulannya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena ayat yang menerangkan sesungguhnya Allah dan semua malaikatnya itu bersolawat untuk Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua dan ucapkan salam kalian semua kepada junjungan kalian yaitu Nabi Muhammad. Jadi ayat ini turun pas bulan Sya'ban. Ayat yang memerintah, Allah memerintah hambanya agar bersolawat, itu ayat itu turun pas di bulan Sya'ban. Makanya dikatakan bulannya Nabi Muhammad. Nazalat fihi, ayat ini turun pas bulan Sya'ban, sebagaimana keterangan yang dikutip dalam kitab Madha fi Sya'ban halaman 26 karya Syed Alwi bin Abbas, Syed Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Mekah ya. Jadi biasanya ibadah itu ketika Allah merintah hambanya, yang jelas Allah itu tidak mungkin ngerjakan sendiri. Allah nyuruh kita sholat, Allah sendiri tidak sholat. Allah nyuruh kita sodaqah, Allah sendiri tidak sodaqah. Allah nyuruh kita puasa Ramadan, Allah sendiri ya tidak puasa Ramadan. Allah memerintah kita baca Al-Quran, Allah sendiri tidak baca Al-Quran, karena kalamullah. Nah, tapi ketika Allah memerintah hambanya bersolawat, Allah sendiri juga bersolawat. Itu bedanya. Jadi dari situ keutamaan solawat itu sangat luar biasa, karena kita bisa masuk surga gara-gara Allah meridhoi kita, Allah merahmati kita. Rahmatnya Allah itu Allah lambangkan dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Kita tetap butuh ke Kanjeng Nabi, Nabi yang akan membela kita mati-matian di hadapan Allah besok di akhirat. Nabi yang bisa menyelamatkan kita dari jurang neraka menuju surga yang megah. Kayak gitu keutamaannya. Dan di ayat ini jelas. Ini fi'ilnya pakai fi'il mudhari. Sesungguhnya Allah dan semua malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Berarti sedang baca sholawat. Fi'il mudhari itu zamannya seketika itu juga dan akan datang. Zamannya hal dan zaman istiqbal. Jadi Allah saat ini dan sampai seterusnya Allah bersolawat. Tapi bedanya solawatnya Allah, solawatnya malaikat sama solawatnya umatnya Nabi Muhammad ini beda maknanya. Ketika Allah bersolawat untuk Nabi, maka maknanya Allah menambahkan rahmat ta'zim. Rahmat itu kasih sayang, ta'zim itu penghormatan. Allah menambahkan kasih sayangnya Allah, manjanya Allah kepada Kanjeng Nabi, melebihi sayangnya Allah kepada selain Nabi Muhammad.
Allah menambahkan takzim, penghormatan untuk Nabi, mengungguli nabi-nabi yang lain. Tapi ketika malaikat yang baca sholawat, maka maknanya adalah istighfar. Malaikat memohonkan ampunan kepada Allah atas semua dosa, semua kesalahan Nabi Muhammad yang sudah lalu dan yang akan datang ataupun yang sedang dikerjakan. Yang jelas Nabi termaksum, terjaga dari berbuat dosa. Jadi misal Nabi Muhammad SAW tidak ibadah pun ya sudah dapat jaminan. Maka inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Nabi dosa yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni. Malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi. Jadi kalau sholawat itu dibaca Allah, maknanya adalah Allah memberikan tambahan kasih sayang dan tambahan penghormatan. Tapi ketika malaikat yang baca sholawat, maknanya adalah malaikat istighfar, memohonkan ampunan untuk Nabi. Ketika umatnya yang baca sholawat, maka maknanya adalah doa. Umat mendoakan Nabi Muhammad agar mendapatkan sholawat dari Allah dan sholawat dari malaikat. Kalau salam kan itu shollu alaihi wasallim. Kalau salam itu umat mendoakan agar Nabi dapat keselamatan dari Allah. Itu maknanya. Itu bedanya sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat sama sholawatnya umat. Intinya kalau sholawat itu enaknya gini, meskipun kita tidak paham maknanya langsung keterima. Secara global maknanya intinya mendoakan Nabi Muhammad yang terbaik. Karena kita tetap hutang budi. Biar Nabi itu punya modal bela kita. Kalau kita jarang sholawat, terus Nabi punya modal apa di hadapan Allah besok? Makanya sholat fardu, sholat sunat tidak sah, batal ketika di dalam sholatnya tidak baca sholawat. Karena di antara rukun qauli, rukun yang sebangsa ucapan yang wajib diucapkan ketika sholat itu selain Fatihah, selain surat Al-Fatihah adalah bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir yang wajib sampai di mana? Sampai di sholawat kepada Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan sampai di sholawat kepada Ali Sayyidina Muhammad. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu taibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang wajib sampai di situ. Ada yang mengatakan sampai wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tahiyat awal makanya setelah Allah Sayyidina Muhammad selesai. Tahiyat akhir, misal ada orang yang setelah baca sholawat kepada Nabi Muhammad terus salam, sholatnya tetap sah. Tapi kalau setelah baca tahiyat akhir, misal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi, sholatnya batal. Nah, itu dari saking pentingnya sholawat sampai orang sholat tidak baca sholawat kepada Nabi Muhammad pun sholatnya tidak sah. Ini bacaan tahiyat akhir yang wajib di sholawat. Dan sampai fil alamin innaka hamidum majid itu sunat, meskipun tidak diteruskan tidak apa-apa. Jadi sampai gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad cukup. Misal ada imam tarawih kecepatan, imamnya sudah salam, kita sampai di situ ya kita salam ya, tidak usah diteruskan tidak apa-apa. Yang penting sudah baca sholawat. Itu termasuk fikihnya di situ. Cuma saya nerangkan rahasia sholawat. Kita ketika sholat itu menghitopi dua sosok. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah. Kita ngomong dengan Allah, ngobrol dengan Allah dengan doa-doa yang kita baca. Atau terutama ketika baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku beribadah ya Allah, aku menyembah. Hanya kepadamulah aku mohon pertolongan. Itu yang pertama. Berarti kita ngobrol dengan Allah. Yang kedua, khitab yang kedua adalah khitab kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, keberkahan, kasih sayang Allah tercurah untukmu. Bahasa emu ini berarti khitab. Untukmu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Berarti yang diomongi ketika sholat dari manusia selain Tuhan
itu cuma Nabi Muhammad. Yang selain Nabi Muhammad tidak boleh, batal sholat kita. Kayak imamnya semisal baca surat Al-Alaq, suhufi Ibrahim wa Musa, terus makmumnya jawab alaihi salam atau alaihi salam, itu tetap sah. Tapi kalau makmumnya jawab pakai dhamir mukhatab, dhamir yang maknanya kamu atau kalian, alaikumassalam, alaikasalam, keselamatan untukmu wahai Nabi Ibrahim, keselamatan untukmu wahai Nabi Musa, sholatnya makmum batal. Karena manusia yang boleh dihitabi ketika sholat cuma Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Tuh. Karena setiap tahiyat kita menghitabi kanjeng Nabi, ngobrol dengan kanjeng Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi rahmatuh, keselamatan untukmu. Padahal makamnya ada di Madinah. Maksudnya apa? Allah mengajari kita agar menyambungkan hatinya bukan hanya kepada Allah ketika sholat, juga kepada Rasulullah. Kan bahasanya kamu ini, alaika itu kamu, berarti orangnya siapa yang betul-betul sadar kepada siapa dia bersalam, pada siap pikiran, mulut, perasaan sadar kalau kita salam kepada kanjeng Nabi, insya Allah kanjeng Nabi dihadirkan ruhnya oleh Allah untuk jawab salam kita. Hati Nabi Muhammad SAW setiap kita sholat hadir. Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallah alayya ruhi hatta arudda salamahu. Setiap orang Islam yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku agar aku bisa menjawab salamnya umatku itu. Setiap orang salam kepada Nabi, meskipun Nabi sudah wafat, pasti dijawab. Allah izini ruhnya kembali ke jasadnya untuk jawab salamnya umat. Itu maksudnya di situ sholat, rahasia sholat itu. Sholat fardu atau sholat sunat, syaratnya tahiyat akhir itu wajib dibaca. Sampai di mana bacaan tahiyat akhir yang wajib dibaca? Sampai di sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya sebanyak mungkin kita baca sholawat di bulan Sya'ban ini. Semampu kita, yang biasanya baca 100 ya coba 1000, yang biasanya istiqomah 1000 sehari coba 5000, yang biasanya 5000 coba 10.000. Seingatnya sambil ngobrol, sambil main catur atau apa, sambil metek-metek tasbih, sambil sholawat. Kalau mulutnya tidak bisa sholawat, hatinya baca sholawat. Intinya hati kita selalu dikonekkan, disambungkan, dihubungkan dengan Allah dan Rasulullah. Sesering mungkin kita ingat Allah dan ingat kanjeng Nabi, pasti malu mau bermaksiat. Terus kemudian Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jilani, nama beliau tidak asing, semua orang Islam kayaknya tahu. Beliau mengatakan Lailatun nisfi min Sya'ban ya afdhalul layali ba'da Lailatul Qadar. Katanya Syekh Abdul Qadir, malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 Sya'ban, malam bulan purnamanya bulan Sya'ban, itu lebih utamanya malam sesudah Lailatul Qadar. Jadi urutannya runner up, urutan kedua sesudah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jatuhnya di bulan Ramadan, tapi Allah rahasiakan. Kalau mumpung ada malam nisfu Sya'ban ini, Allah mempublikasikan, Allah terang-terangan menyampaikannya. Kan besok ketemu Lailatul nisfu Sya'ban. Itu memperbanyak doa kita. Karena itu malam rapotan, ibaratkan anak ujian itu rapotan. Penerimaan rapot. Nilai kita merah apa bagus. Setelah dibandingkan catatan Raqib Atid, yang ibadah sama yang maksiat ini, yang ganjaran sama yang dosa ini, itu dibandingkan, dikalkulasi nanti lebih banyak yang mana itu. Kalau nisfu Sya'ban dia fokus ibadah, dipuasai misal, nanti ceritakan, nanti saya sampaikan. Ini bahas kitab ini dulu. Jadi urutannya kedua sesudah Lailatul Qadar. Besok karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menantunya Rasulullah dan sepupunya Rasulullah, adik misanannya kanjeng Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau
yufarriu nafsahu lil ibadah. Beliau memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah fi arba'i layalin minasana, dalam 4 malam dari setiap tahunnya. 1 tahun itu Sayyidina Ali fokus ibadah di 4 malam. Yang pertama wahia awwalu lailatin min Rajab, malam tanggal 1 Rajab. Malam tanggal 1 Rajab sudah lewat. Intinya kalau kita ditakdir panjang umur, setiap malam 1 Rajab kita fokus ibadah, karena itu malam mustajabnya doa. Kemudian yang kedua dan yang ketiga walailatai idaini, 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Malam takbiran itu jangan fokus petasan tok mercon ya, bom ya. Malam takbiran itu malam bersenang-senang. Jangan sampai lupa, katanya Mbak Maimun Zubair, minimal kamu sholat sunat 2 rakaat di malamnya, meskipun hanya witir yang dikerjakan 3 rakaat atau 1 rakaat. Malam lebaran itu sempatkan sholat sunat, witir atau tahajud, jangan sampai tidak sama sekali. Sempatkan baca takbir sebanyak mungkin. Takbir namanya takbir mursal atau takbir mutlak, mulai dari terbenamnya matahari di malam hari raya sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu namanya takbir mursal atau takbir mutlak. Idul Fitri hanya punya takbir mursal atau mutlak. Kalau Idul Adha di samping punya takbir mursal juga punya takbir muqayyad. Muqayyad itu takbir yang sunat dibaca, yang dikaitkan sesudah mengerjakan sholat fardu atau sholat sunat. Setiap kita selesai sholat fardu atau sholat sunat, kita disunatkan baca takbiran. Dimulai dari malam subuhnya tanggal 9 Arafah, 1 hari sebelum lebaran Idul Adha, itu mulai disunatkan membaca takbir sesudah sholat fardu atau sholat sunat. Dimulai dari subuhnya hari Arafah sampai asarnya hari tasyrik, akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Tuh jarang orang paham. Kalau hari raya Idul Fitri tidak punya takbir muqayyad, takbir yang diikat dengan sholat itu. Kalau Idul Adha punya, itu diantara memfokuskan ibadah di malam hari raya dengan memperbanyak baca takbiran, diutamakan dari yang selain takbiran. Kenapa kok takbiran? Makanya istilahnya hari raya, hari kemenangan. Karena kemenangan kita perang, kemenangan penaklukan kota Mekah tanpa peperangan, gencatan senjata, kemenangan perang Badar Kubro di bulan Ramadan, hanya dirayakan dengan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Makanya haram puasa, nggak boleh puasa. Orang Islam itu harus menampakkan keperkasaannya, perhiasannya, sunat pakai pakaian baru. Dan semua orang Islam sunat mandi lebaran, mandi hari raya. Apa bedanya hari raya sama sholat hari raya sama sholat Jumat? Kalau sholat Jumat disunatkan hanya khusus kepada orang yang akan menghadiri sholat Jumat saja. Tapi kalau sholat hari raya, semua orang Islam, wanita maupun laki-laki, itu sunat mandi Id, mandi lebaran, meskipun dia tidak ikut sholat Idul Fitri atau Idul Adha, meskipun dia sedang haid. Ini bukan mandi suci dari atas haid, tapi ini mandi lebaran namanya. Dimulai dari kapan mandi? Mulai nisful lail, jam 12 malam sampai pelaksanaan sholat, sampai subuh, sampai datangnya waktu fajar shodiq, keluarnya fajar shodiq. Itu kita disunatkan mandi lebaran. Terus yang keempat, walailatun nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Sayyidina Ali fokus ibadah di 4 malam selama 1 tahun. Yang jelas kalau Ramadan Sayyidina Ali 30 hari fokus, makanya tidak disebutkan. Nah, yang jelas kalau fokus totalitas bulan Ramadan setiap malamnya, yang jelas di antara malam itu ada Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar itu kadang ya 1 malam, kadang 2 malam,
tergantung Allah yang mentakdirkan. Selama bulan Ramadan, 1 Ramadan, malam nisfu min Sya'ban. Terus terakhir Imam Subuki di dalam kitab Mukasyafatul Qulubnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali 454 diterangkan, zakara Subukiyu anna lailatan nisfi min Sya'ban tukaffiru dzunuba sanatin wa lailatul jum'at tukaffiru dzunubal usbu' wa lailatul qadri tukaffiru dzunubal umri. Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah taala beliau mengatakan, sesungguhnya malam nisfu Sya'ban, malam 15 tanggal 15 Sya'ban itu dapat melebur dosa kita selama 1 tahun. Dari malam nisfu Sya'ban yang kemarin sampai malam nisfu Sya'ban yang sekarang. Malam nisfu Sya'ban yang akan datang itu melebur malam nisfu Sya'ban yang sekarang sampai malam nisfu Sya'ban yang mendatang. Arti ibadah di malam nisfu Sya'ban itu melebur dosa kita selama 1 tahun. Makanya saya mengatakan tadi waktunya rapotan. Ibaratkan anak sekolah itu ujian, waktunya rapotan itu nisfu Sya'ban Mas Juli. Waktu penilaian rapot ya, ada yang merah, ada yang hitam nilai. Walailatul Jumat, kalau malam Jumat kayak kemarin malam Jumat. Malam Jumat itu dapat melebur dosa kita selama usbu, selama 1 pekan, selama 7 hari. Dari Jumat kita ibadat sampai Jumat berikutnya atau sampai Jumat sebelumnya. Jadi dosa-dosa yang kita kerjakan selama 1 pekan atau 7 hari ini dilebur dengan malam Jumat kita fokus ibadah. Hari Jumat, malam Jumat sunat memperbanyak baca surat Kahfi dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Surat yang sangat dianjurkan dibaca di hari Jumat itu adalah surat Kahfi sama surat Ad-Dukhan. Karena apa? Karena besok hari kiamat itu terjadi di hari Jumat. Dan di dalam surat Kahfi sama surat Ad-Dukhan banyak mengandung kejadian besar, tanda-tanda besar hari kiamat. Itu maksudnya. Walailatul Qadri, kalau malam Lailatul Qadar yang terjadi di bulan Ramadan itu dapat melebur dosa seumur hidup kita. Seumur hidup, bukan setahun. Kalau nisfu Sya'ban kualitasnya setahun, malam Jumat 7 hari. Kalau kita dapat Lailatul Qadar itu seumur hidup. Mulai dia lahir sampai Lailatul Qadar itu dosanya Allah ampuni. Berapa tahun? Makanya di Al-Quran dikatakan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih utama daripada ibadah di 1000 bulan. 1000 bulan itu perkiraan 80 tahun. Satu malamnya kualitasnya kayak kita hidup berumur 80 tahun. Umur kita belum tentu sampai 80 tahun. Sayyidina Utsman bin Affan umurnya 83 tahun. Tapi Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali umurnya 63. Kalau kita setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar, 10 Lailatul Qadar kali 80 tahun. Berapa? Jadi sama seperti umur kita ribuan tahun. Kenapa? Kanjeng Nabi itu usul ke Allah. Makanya di sini dikatakan yurwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tasara a'mara ummati min baini sa'iril umam sa'alallah lahum wa tadarra aili min haitsu innahu idza qasurat a'marum lam tatul ayyamu fi taatillah. Nabi menganggap pendek hitungan umur umatnya dibandingkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Umurnya lebih pendek, baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 umumnya orang itu. Sepanjang-panjang umurnya, jarang lebih dari 70. 80 bonusnya 90 100 itu jarang. Mungkin ya 10.001, bukan 1.001 lagi. Umumnya umatnya Kanjeng Nabi ini 60 sampai 70. Nabi kita sendiri 63 kok. Karena menganggap hitungan umur umatnya ini pendek, akhirnya Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, prioritaskan umatku. Umurnya ketika kau bikin pendek,
Yang jelas hari yang dilalui umatku dalam taat kepadamu juga tidak lama. Amal akhiratnya tidak lama. Jelas bagian-bagian pahala dan derajat tinggi juga sedikit gara-gara umur pendek. Akhirnya Allah memberikan Lailatul Qadar untuk umat Nabi Muhammad. Fa'atallah Lailatul Qadar allati ya khairun min alfi syahr. Gara-gara umur umat Kanjeng Nabi dikit, ya apa sekira meskipun umur umatku sedikit, tapi setiap umatku setiap bulan Ramadan dia dapat Lailatul Qadar. Setidaknya satu malam ini kayak 80 tahun. Misal dia hidup 50 tahun. Setiap Ramadannya dapat Lailatul Qadar 50 kali 80 tahun. Berarti kayak umat terdahulu kalau dihitung ibadahnya. Umur sedikit tapi pahala yang didapat banyak. Gara-gara dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar urutan ke-1, baru Lailatul Nisfi Sya'ban. Nah ini. Terus kita lanjut fokus pembahasan Nisfu Sya'ban. Ini saya singkat mungkin. Ini berawal dari ayat yang berada di surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan juz 25. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku Allah menurunkan Al-Quran di lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan limpahan barokah. Ini ulama tafsir hilaf. Yang dimaksud lailatin mubarakah, malam yang penuh dengan barokah Allah, itu ada yang berpendapat Lailatul Qadar, ada yang berpendapat Lailatul Nisfi min Sya'ban. Di malam itu, malam Lailatul Qadar atau malam Nisfu Sya'ban, nuzila fiha min ummil kitab minas sama isabya ila sama dunya. Al-Quran Allah turunkan dari Lauh Mahfud, mulai dari langit yang ketujuh sampai langit dunia yang kelihatan mata. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam mubarakah itu, malam Lailatul Qadar atau malam Nisfu Sya'ban itu, Allah perjelas semua urusan makhluk yang diperkokoh. Yang dimaksud urusan makhluk minal arzak, rizki yang dia dapat, rizki yang tercatat sebelum lahir, rizki yang akan dia dapat sesudah terlahir. Kan takdir itu ada takdir mubram, ada takdir mu'alak. Takdir yang tidak bisa dirubah, ada yang takdir yang bisa dirubah. Wal ajal, dan ajal kematiannya. Wa ghairima, dan selain rizki dan selain urusan ajal. Allati takunu fi sanah, yang terjadi di tahun itu ila misli tilkal lailah, sampai di malam Lailatul Qadar atau malam Nisfu Sya'ban berikutnya. Amram min indina inna kunna mursilin. Kita fokus ke Lailatul Nisfi Sya'ban. Pendapat ulama yang mengatakan Lailatin Mubarakah itu Nisfu Sya'ban dulu. Jadi kalau dipadukan bisa. Jadi gini, li'anna Allah ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi. Allah mentakdir urusannya makhluk yang Allah kehendaki ila mithliha minasanatil qabliyah, sampai menjumpai malam mubarakah berikutnya di tahun mendatang. Min amril maut wal ajal wal rizki, dari urusan kematian, ajal, dan urusan rizki. Wa yusallimu dzalika ila mudabbiratil umur, untuk dipasrahkan urusan itu kepada malaikat-malaikat yang Allah tugasi ngatur urusannya makhluk. Siapa mereka? Wa Israfil wa Mikail wa Izrail wa Jibril alaihissalam, yaitu 4 malaikat yang menjadi kepalanya ribuan malaikat. Malaikat Israfil bagian sangkakala itu, malaikat Mikail bagian yang ngatur tetesan hujan dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas bumi, malaikat Israel pencabut nyawa, dan malaikat Jibril yang bagian ngatur angin sama ngatur bala tentara, ngatur malaikat-malaikat rahmat yang menjadi kurir pengantar rizki. Wakilah ada yang mengatakan yubda'u fistinsakhi dzalik minal lauhil mahfud min lailatin nisfi min Sya'ban. Ini pendapat yang kedua ini memadukan dua pendapat. Jadi yang dimaksud Lailatul Mubarakah itu bisa Lailatul Qadar, bisa Lailatul Nisfi Sya'ban. Maksudnya
pencatatan takdir-takdir tadi di Lauh Mahfud, di papan takdir manusia yang dijaga ribuan malaikat, itu awalnya dicatat di Lailatul Nisfi Sya'ban, dicatat di malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban, wa yaqul faroh fi Lailatul Qadar. Terus selesai nyatetnya pas Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jadi aslinya dua-duanya benar, karena rapotan pertama itu Lailatul Nisfi Sya'ban, rapotan kedua kelulusan murni itu pas Lailatul Qadarnya. Semester awal itu Lailatul Nisfi Sya'ban, semester kedua itu Lailatul Qadarnya pas di bulan Ramadan. Jadi fatudfa'u nuskhatul arzak, rapot yang menerangkan tentang rizki itu diberikan ila Mikail kepada malaikat Mikail. Wa nuskhatul hurub ila Jibril, rapot yang menerangkan tentang perang-perang, termasuk perangnya Palestina dengan Israel dan perangnya negara-negara Islam dengan negara-negara kafir itu juga dicatat. Itu Allah pasrahkan kepada malaikat Jibril bagian perang, malaikat Mikail bagian rizki. Rizkinya makhluk yang hidup, manusia, bangsa jin, rizkinya binatang, dan seterusnya. Wa kadzalika zalazil wa sawa'iq wal khasf wa nuskhatil, demikian pula urusan gempa bumi, urusan petir, gluduk, beledek, kilat, tanah longsor, bumi ambles, itu Allah pasrahkan juga kepada malaikat Jibril. Wa nuskhatul a'mal, dan rapot yang menerangkan tentang amal perbuatan manusia dan bangsa jin Allah pasrahkan ila Ismail, kepada malaikat Ismail. Jadi bukan hanya nabi saja yang namanya Nabi Ismail, ada malaikat yang bernama malaikat Ismail, bagian megang rapot amal. Sahibi sama dunia, siapa malaikat Ismail? Malaikat penjaga langit dunia, langit yang bisa dilihat dari bawah ini. Wa huwa malakun azim, itu malaikat yang sangat agung. Wa nuskhatul masaib ila malakil maut, buku rapot yang menerangkan tentang musibah-musibah, bencana alam, itu Allah pasrahkan kepada malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israil. Jadi kesimpulannya gitu. Selesai ya. Jadi membahas Lailatul Mubarakah di Al-Quran. Terus kemudian keutamaan malam nisfu Sya'ban itu menurut pendapat Imam Ikrimah dan golongan ulama yang lain, diantaranya anna lailatan nisfi min Sya'ban laha arba'atu asma. Malam nisfu Sya'ban mempunyai 4 nama. Yang pertama Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan limpahan barokah Allah. Wa Lailatul Baro'ah, malam kebebasan, bebas dari siksa kubur, bebas dari siksa api neraka. Yang kedua Lailatul Rahmah, malam kasih sayang. Dengan kasih sayangnya Allah, dosa kita meskipun banyak Allah ampuni semua, Allah manjakan kita. Terus Lailatul Syokki, malam terlepas dari segala macam musibah. Itu 4 nama. Dan yang kedua keutamaan malam nisfu Sya'ban itu fadl wa minha fadlul ibadah fiha, keutamaan melakukan ibadah di malam nisfu Sya'ban melebihi ibadah di selain malam nisfu Sya'ban yang selain Lailatul Qadar. 5 warada, karena ada hadis yang menerangkan man shalla fiha mi'ata rak'atin arsalallah ta'ala ilai mi'ata malakin, barang siapa yang melakukan sholat besok di malam nisfu Sya'ban, melakukan sholat sunat sampai 100 rakaat, 100 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti berapa salam? 50 salam. Barang siapa yang melakukan sholat sampai 100 rakaat, sholat sunat, ya bisa ditambahkan itu ba'diyah maghrib, terus sholat awabin. Sholat awabin ini sampai 20 rakaat kayak tarawih gitu. Setelah maghrib sebelum isya itu ada sholat sunat awabin. Terus sholat sunat qobliyah isya 2 rakaat, sholat sunat ba'diyah isya, sholat sunat witir
Salat sunat tahajud atau ditambahi salat sunat yang mutlak ya, salat sunat hajat, salat sunat tobat. Pokoknya intinya totalnya satu malam jumlah salat sunatnya sampai 100 rakaat. Barang siapa yang melakukan salat sunat sampai 100 rakaat berarti 50 salam, maka Allah utus 100 malaikat untuk orang itu. Arsalallah ilaihi mi'ata malakin. Salasuna yubashiruna bil jannah. Yang berapa malaikat tadi? 100 malaikat ini akan menjaga orang yang melakukan salat sunat 100 rakaat itu. Yang 30 malaikat memberi kabar bahagia dia masuk surga. Wasalasuna yu'minunahu min adzabin nar. Yang 30 malaikat mendoakan dia, menyelamatkan dia dari siksa neraka. 30 malaikat mendoakan masuk surga, 30 malaikat mendoakan dia selamat dari siksa neraka. Wasalasuna yadfa'una anhu afatid dunya. Yang 30 malaikat berikutnya, berarti totalnya berapa sudah? 90 malaikat ya. Yang 30 malaikat yang terakhir itu menolakkan dia, menangkiskan dia dari bencana-bencana alam dunia, musibah-musibah dunia, musibah sakit, musibah apa saja, itu ditangkiskan, didoakan oleh 30 malaikat yang bagian menyelamatkan musibah dunia dari menimpa orang tersebut. Terus wa asratun, yang 10 malaikat, jadi totalnya berapa? 100 malaikat. Yang 10 malaikat yadfa'una anhu maka ida syaiton. Yang 10 malaikat ini khusus menjaga orang tersebut dari gangguan-gangguan setan, bisikan-bisikan setan, tipu daya setan. Di setan tidak Allah beri kesanggupan untuk menggoda orang tersebut karena orang tersebut dijaga 10 malaikat. Setan dekat langsung dipecut, dicambuk setan sama 10 malaikat itu. Khasiatnya orang yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Besok sampai hitung sendiri guys. Pokok intinya 100 rakaat itu berarti 50 salam. Kalau kehabisan salat sunat, intinya usolli sunatan rakaatain lillahi ta'ala, itu sunat-sunat mutlak namanya. Sampai hitung sendiri. Yang penting sampai sebelum subuh, dari mulai maghrib sampai subuh kita melakukan sholat sunat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Itu bisa jam berapa sesempatnya kita. Ketika kita capek ya sudah, berhenti dulu, ngopi dulu, nanti dilanjut nanti. Ya main hitung sendiri. Terus berikutnya sudah 40 menit ini. Keutamaan nisfu Sya'ban minha nuzulur rahmah fiha, turunnya kasih sayang Allah di malam itu. 5 fil hadis, karena ada hadis yang menerangkan innallaha yarhamu ummati hadhi laila bi adadi sya'ri aghnami bani Kalab. Sesungguhnya Allah menyayangi semua umatku di malam nisfu Sya'ban ini sesuai hitungan bulu dombanya keluarga Bani Kalab. Bani Kalab ini orang satu kecamatan, ternak kambing semua. Sesuai hitungan bulu kambing itu, sesuai hitungan itu pula kasih sayang Allah untuk umatku, katanya Kanjeng Nabi. Yang kemudian yang nomor 4, husulul maghfirah fiha, hasilnya ampunan Allah di malam itu. Karena ada hadis juga, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fitil kalailah, sesungguhnya Allah mengampuni dosanya semua orang Islam di malam itu, illal kahina, kecuali dosanya dukun peramal, dukun santet yang tidak mau bertobat, jelasnya, yang masih menjalankan aktivitas sihirnya, aktivitas peramalnya. Wasahir, jadi dukun yang bagian ngeramal nasib itu. Wasahir, dan dukun yang menyihir, yang menyakiti fisik atau yang menyihir hati, itu yang tidak Allah ampuni dosanya. Wa mudminal khamri, pecandu khamr, pecandu bir, termasuk pecandu bir, kalau dia tidak berhenti, tidak tobat di malam itu. Wa aqqa walidayhi,
Orang yang tidak Allah ampuni dosanya di malam nisfu Sa'ban adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tua kita mati, ya di malam itu kita mohonkan ampunan untuk dosa orang tua kita. Tapi yang jelas khusus orang tua yang kita yakini sudah masuk Islam atau yang sudah kita tuntun kalimat syahadat. Wal musirru ala zina, yang tidak Allah ampuni dosa di malam Lailatul Nisfi Sa'ban itu pecandu zina. Itu orang yang tetap rutin istiqomah berzina, tidak tobat di malam itu. Khusus malam Nisfi Sa'ban berhenti. Itu apa saja tadi? Tukang beramal, tukang santet, pecandu arak, pecandu narkoba, dan anak yang durhaka kepada orang tuanya, minta maaf ke orang tuanya di malam nisfu Sa'ban itu. Kalau jauh ya telepon, minta maaf, minta ridhonya. Kalau memang masih hidup, kalau sudah meninggal, kita kirimi doa, kita kirimi yasin dan tahlil orang tua kita. Terus yang ke berapa? Nah, yang kelima, wal musiru ala zina, orang yang rutin berbuat zina. Terus innallaha ta'ala a'ta rasulahu fitil kalailah tamama syafa'a fi ummati. Sesungguhnya Allah memberikan untuk Rasulullah di malam nisfu Sa'ban sempurnanya syafaat. Anjing Nabi Allah idini bisa mensyafaati seluruh umatnya di malam itu. Umatnya yang banyak dosa, Nabi itu memohonkan ampunan untuk dosa-dosanya. Makanya bulan Sa'ban bulannya syafaat, bulan Sa'ban bulannya sholawat, bulan Sa'ban bulannya Nabi Muhammad. Jadi kita memperbanyak ibadah yang mengkoneksikan hati dengan Nabi Muhammad, yaitu sholawat. Itu karena Nabi Allah beri syafaat sempurna di malam nisfu Sa'ban. Alhamdulillah. Hampir selesai ini. Maksudnya syafaat sempurna itu gimana? Ini summa sa'ala wa dzalika annahu sa'ala lailatas salisa asyar min Sa'ban fi ummati fa utiyas sulusa minha. Karena gini, Nabi itu setiap malam 13 Sa'ban. Nabi itu setiap malam 13 Sa'ban. Sekarang malam apa? 14 Sa'ban. Kemarin malam Jumat, malam 13 Sa'ban. Nabi setiap malam 13 Sa'ban, Nabi itu berdoa kepada Allah, meminta ampunan untuk umat-umatnya. Akhirnya Allah memberikan 1/3 syafaat untuk Nabi. Allah izini Nabi bisa mensyafaati 1/3 umatnya di malam 13 Sa'ban. Lalu malam tsumma sa'ala lailatar rabi'a asyar fa'utiyas sulusain. Ketika datang malam 14 Sa'ban, ini malam sekarang ini, malam Sabtu ini, malam 14 Sa'ban, Nabi itu di alam barzahnya berdoa kepada Allah. Lalu Allah beri 2/3 syafaat. Allah mengizini Kanjeng Nabi bisa mensyafaati 2/3 umatnya di malam 14 Sa'ban. Tsumma sa'ala lailatal khamisa asyar fa'utiyal jami'a. Lalu di malam nisfu Sa'ban, malam 15 Sa'ban, Nabi Allah beri syafaat secara keseluruhan. Nabi diirini oleh Allah bisa mensyafaati seluruh umatnya, illa man syarada anillah surudul ba'ir, kecuali orang yang betul-betul lari dari Allah sama seperti larinya unta. Jadi masih ada harapan. Pezina, pecandu arak, penyihir, anak yang durhaka bertobat di malam itu, insya Allah masih ada harapan Allah ampuni dosa-dosanya, karena Nabi membela dia. Umumnya kita ibadah di malam itu kan baca Yasin 3 kali, tapi jangan sampai lupa sholawatnya. Sholatnya semampu kita, yang sudah saya sampaikan tadi. 3 malam ini Nabi itu fokus, sangat memperhatikan umatnya. Nabi itu nangis kepada Allah, membela mati-matian. Makanya besok kalau bisa itu puasa, kalau bisa, karena semua
rapot kita itu diaturkan kepada Rasulullah sama Allah gitu. Jadi Raqib Atid menunjukkan kepada Allah, lalu Allah menunjukkan kepada Rasul, ini loh umatmu selama 1 tahun ngelakoni apa saja gitu. Nah, 3 malam ini Nabi ini memperhatikan umat, maka memperbanyak sholawat semampu kita. Kalau bisa besok puasa tinggal 2 hari, Sabtu puasa, niati puasa Sya'ban. Besok hari Ahadnya nisfu Sya'ban. Oh, setahun sekali, belum tentu tahun depan kita masih hidup. Jadi, yang kedua biar buat latihan puasa Ramadan, buat latihan biar nggak kaget, karena bermanfaat. Amin. Dari 50 menit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwatin. Kita tutup tahiyat bareng-bareng. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.